Hello everybody. I'm on a short Halo holiday semuanya, in Switzerland. saya sedang berlibur singkat di Swiss, dan saya pikir saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara kepada Anda tentang 210 tahun perdamaian di negara ini. Sementara negara-negara Eropa lainnya berperang, sementara terjadi 2 perang dunia, dan bagaimana tempat ini terhindar, bukan hanya, tetapi sebagian, melalui kebijakan netralitasnya. Anda tahu, saluran ini bernama Neutrality Studies, dan itu ada alasannya. Karena netralitas adalah salah satu kebijakan luar negeri yang sering dilupakan, namun sebenarnya dapat menciptakan keseimbangan strategis di suatu kawasan, dan Swiss adalah contoh sempurna untuk itu. Bukan Swiss yang sekarang. Switzerland is a perfect example of that. Not Switzerland of today. Switzerland of today is making a lot of mistakes when it comes to neutrality. Swiss saat ini membuat banyak kesalahan dalam hal netralitas. Tetapi Swiss pada abad ke-19 memiliki gagasan bahwa wilayah ini, pegunungan, Alpen, harus dijauhkan dari kendali langsung 2 kekuatan besar saat itu, Prancis dan Austria. Jika Austria menguasainya, mereka memiliki jalur langsung untuk menyerang Prancis. Jika Prancis yang menguasainya, mereka bisa melakukan hal yang sama terhadap Austria. Jadi, apa yang harus dilakukan? Anda sebenarnya meminta seseorang yang tidak mengancam untuk mempertahankan pasukan di sana, dan memastikan jalur Alpen tetap terbuka. Memastikan tidak ada pihak yang menggunakannya. Dengan demikian, Anda tidak hanya mengeluarkan wilayah ini dari papan catur, tetapi juga menggunakannya seperti paku di sebuah rumah untuk menciptakan stabilitas di antara pilar-pilar lingkungan politik internasional ini. Inti dari pemahaman ini bukanlah untuk membuat Swiss menjadi lemah. Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah bahwa netralitas merupakan kebijakan pasifisme atau kebijakan untuk sama sekali tidak terlibat dalam urusan internasional. Padahal justru sebaliknya. Bahkan dalam konvensi perdamaian, Perjanjian Damai Wina tahun 1919, dengan jelas tertulis bahwa Swiss akan bersikap netral demi kepentingan Eropa, seluruh Eropa. Ada pemahaman yang jelas bahwa netralitas strategis dari tempat ini akan membantu menstabilkan seluruh sistem konser yang kemudian muncul. Dan memang, sistem konser pada abad ke-19 itu tidak sempurna. Ada perang-perang kecil, tetapi tidak ada perang besar secara umum. Tidak ada pertumpahan darah besar-besaran, seperti yang kemudian terjadi pada tahun 1915. Seperti yang kembali terjadi pada tahun 1930-an hingga 1940-an, dan juga seperti yang terjadi kemudian selama Perang Dingin. Jadi inti dari pembahasan ini adalah bahwa jika kita tidak hanya memandang keamanan sebagai sesuatu yang diciptakan dengan membentuk aliansi besar dan menakut-nakuti pihak lain, melakukan penangkalan, tetapi kita memandangnya sebagai sebuah rumah, sebagai sebuah struktur dan arsitektur, maka kita memiliki peluang untuk menciptakan struktur keamanan yang lebih cerdas untuk abad ke-21, untuk abad ke-21 yang multipolar. Ang magamlituloy mirip, dapat sa radsprip, usake semblis, daripada ligmat, selama Perang Dingin. What the world looked like during the Cold War. So, my whole point here is that we don't need to think of... Inti dari pendapat saya di sini adalah bahwa kita tidak perlu memandang dunia seolah-olah hanya ada 2 pilihan. Menjadi bagian dari aliansi atau menjadi lemah dan terekspos. Tidak. Negara-negara netral bisa saja memiliki angkatan bersenjata. Negara-negara netral juga memiliki kebijakan luar negeri dengan pihak lain. Mereka adalah bagian dari struktur keamanan. Struktur keamanan yang selama 210 tahun berhasil dipertahankan dan bahkan turut disumbangkan oleh Swiss berkat keberuntungan dan juga kebijakan yang baik. Jadi, saya berbicara kepada kalian, negara-negara Baltik, dan juga kepada kalian para tetangga Rusia. Saya berbicara kepada kalian para tetangga Tiongkok, yang akan memainkan peran penting dan krusial. Negara-negara seperti Mongolia, Malaysia, dan Indonesia, yang saat ini berada di posisi tengah, dan dapat memastikan bahwa jalur perairan internasional tetap terbuka, jalur perdagangan internasional tetap terbuka dan aman, serta menjanjikan hal ini kepada semua pihak. Kunci dari negara-negara netral adalah mereka menjanjikan persahabatan kepada semua orang. Bukan berarti Anda tidak bekerja sama dengan siapapun. Tidak. Anda justru berusaha bekerja sama dengan semua pihak. Anda resep di Fran bahwa Anda memiliki math is important enough to ans.
Winia. Tiga katnin semua kamba eshel Strawberries. Europeans currently misunderstand so tragically. They think that security is created. Mereka berpikir bahwa keamanan tercipta dengan menjadi seancam mungkin, bukan? Lagi-lagi, pencegahan. Tapi lihat, kamu tidak perlu mencegah seorang teman. Orang Swiss saat ini tidak memikirkan bagaimana cara mencegah Prancis atau Jerman, atau bagaimana mencegah Austria, karena mereka memiliki hubungan baik dengan mereka. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah, bagaimana menciptakan hubungan baik dengan semua orang, terutama dengan mereka yang memiliki senjata besar, bukan? Selama mereka memiliki senjata besar, tidak ingin menyerangmu, kamu ada semankin. Dan pencegahan, temudahlah ia menciptakan semakin banyak musuhan. Only creates more and more animosity, and you only make yourself look like a. Dan Anda hanya membuat diri Anda terlihat seperti ancaman bagi orang lain. Jadi singkatnya, perdamaian adalah sesuatu yang harus dibangun berulang kali, secara aktif, dan harus dibangun dengan konsep arsitektur. Perdamaian harus dibangun bersama orang lain, bukan melawan mereka. Begitu Anda mulai mencoba membangun perdamaian dengan melawan orang lain, Anda justru menyiapkan diri untuk hal yang sebenarnya ingin Anda cegah. Lihat saja di mana Finlandia hari ini. Remad Sweden Hansel. Ruti Premstats Inrit Majuan Jotha Rusia seperti sekarang, setelah kembali gabung dengan NATO. Kenapa? Than they are now that they joined NATO. Why? Well, because they joined NATO, because they are now. Nah, karena mereka bergabung dengan NATO, sekarang mereka menjadi ancaman bagi Rusia. Dan Rusia juga mengatakan bahwa mereka tidak senang dengan apa yang terjadi. Kita berada pada titik di mana Finlandia harus terlibat sangat dalam dengan NATO dan harus menyewakan pangkalan kepada Amerika, yang kemudian akan menggunakan pangkalan-pangkalan ini sesuai keinginan mereka, dan secara strategis juga mengancam Rusia. Alih-alih memiliki pengaturan keamanan yang bersifat kooperatif. Dan bagi kalian semua yang berarti, lihatlah Ukraina. Rusia menuntut netralitas Ukraina. Netralitas Ukraina akan menghindari seluruh perang yang seperti bahwa kita Spanyolnya. And it is utterly clear by now that that's the case. I mean, because the Russians have said so time and again, and the Russians. Maksud saya, Rusia telah mengatakan hal itu berulang kali. Dan bahkan sekarang, Rusia mengatakan bahwa untuk mengurangi perang, Ukraina harus bersikap netral. Ukraina, seperti sekarang ini, harus berjanji untuk tidak menjadi ancaman. Jadi sekali lagi, kita sudah memiliki semua indikasi. Yang perlu kita lakukan, bukanlah melucuti senjata sepenuhnya dan bernyanyi kumbaya. Yang perlu kita lakukan adalah membangun struktur keamanan yang kooperatif dengan pihak lain. Dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Rusia. Demasiar towards your logika penangkal. Logika penangkal adalah jalan menuju kehancuran. Logika netralitas adalah jalan menuju 2010 perdamaian dan kemakmuran. Dan semoga lebih situ. Terima kasih semuanya. And hopefully more of that. Thank you, everybody.